Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Nah, pada saat saya buka-buka komentar kayak gitu, di sini teman-teman, saya menemukan satu buah komentar yang sangat menarik untuk saya bahas ke teman-teman ya. Gua saat rugi selalu nggak terima, akhirnya over lalu ujung-ujungnya MC. Padahal sebelumnya gua udah mulai profit dikit-dikit, mulai konsisten, tapi ada waktu di mana hancur lagi, begitu terus bang. Jadi skemanya kalau saya baca kurang lebih kayak gini, profit, 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 rugi, ya sekali rugi, rugi lagi terus MC. Jadi ibarat kata traffic ya teman-teman, ini yang materi yang lalu. Ibarat kata traffic ya, itu kayak gini teman-teman ya. Awalnya itu gini, udah mulai naik ya. Oh ini sih yang gambarnya. Saya sabar ya. Nah, udah mulai naik kayak gini ya teman-teman ya. Nah, profit dikit, profit dikit, profit dikit. Anteng tuh ya teman-teman ya. Tapi ya ketika saldonya sudah mulai banyak tiba-tiba rugi, kalian nggak terima ya. Kalian nggak terima, ujung-ujungnya balik lagi ke nol lagi gitu. Kurang lebih ya. Kayak gini ya teman-teman. Nah, siklus kayak gini sebenarnya dialamin oleh banyak trader yang tadi awalnya, aku udah mulai bisa konsisten nih gitu ya, udah mulai naik nih kayak gitu. Tapi kok ujung-ujungnya kok jadi nol juga kayak gitu kan. Nah, itu akan saya bahas pada kesempatan kali ini ya. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa ya, kita simak dulu sponsor yang mendanai edukasi kali ini teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di XM itu selalu ada ya, sering ataupun selalu ada yang namanya kompetisi akun demo. Caranya kalian masuk ke personal area seperti ini, cari di menu sebelah kiri, di sini ada menu kompetisi. Nah, kalian cek aja ya, sering-sering cek aja ya teman-teman di sini ya. Nah, di sini di menu demo itu ya, kita klik cari kompetisi, itu biasanya ada. Nah, ini teman-teman kalian bisa ikut secara gratis ya. Kalian ikutin aja ya yang namanya kompetisinya. Kemudian teman-teman kalian akan dapat hadiah apabila teman-teman ya kalian bisa dapat juara. Nah, seperti ini kalian masuk ke dalamnya. Lihat periodenya ya, karena ini tanggalnya akan selalu berganti. Kemudian kalian klik mulai berkompetisi. Nah, nanti teman-teman akan dapat akun demo, lalu tradingkan banyak-banyakan profit. Nah, nanti kalau kalian dapat peringkat, kalian dapat hadiah. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, informasi selengkapnya teman-teman kalian langsung aja kunjungi di websitenya. Yang belum pernah daftar atau pengen link websitenya ada di deskripsi video ini ya. Oke teman-teman semuanya, jadi ini yang dialami oleh banyak trader, di mana sebenarnya trader itu bisa analisa, jago analisa ya, kemudian bisa baca market, jago baca market dan lain sebagainya, mapping dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita sebagai manusia itu punya kelemahan di emosi, psikologi ya, ini yang susah ya. Musuh kita sebenarnya yang lebih besar dalam trading itu ini teman-teman. Jadi bukan bagaimana kita analisa, baca market ya. Tapi masalah emosi dan psikologi ya. Jadi begini teman-teman. Di dalam diri kita itu kelemahannya itu ya. Nah, tips dari saya adalah ini tentang mental ya, tentang mental, tentang kebiasaan ya, atau tentang habit ya, dimana teman-teman harus mulai mempertebal mental teman-teman. Kalau ini memang masih baru banget dan kalian belum terlalu habis banyak banget dan kalian masih aman, kalian coba aja terus kayak gitu. Suatu saat nanti pasti mentalnya kebentuk, karena memang nggak bisa ya teman-teman ya. Orang trading baru sebulan langsung mentalnya jago ya, langsung bisa konsisten, itu susah. Ada kemungkinan orang yang seperti itu, tapi susah teman-teman. Saya aja untuk bisa konsisten butuh waktu lebih dari 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu ya kayak gini terus ya, kayak gini ya. Kemudian nanti depo lagi teman-teman. Kayak gini lagi ya, ya depo lagi.
Nah, kayak gini terus nanti. Nih depo ya, depo pertama, depo kedua sudah mulai naik, habis lagi, depo lagi kayak gitu terus. Sampai akhirnya mental saya mulai kebentuk. Nah, di sini ada beberapa kebiasaan yang saya ubah. Yang pertama, teman-teman, adalah batasi trading ya. Dulu saya scalpingan nggak kenal waktu ya. Saya mulai berubah waktu saya membatasi trading saya. Jadi dulu itu ya saya benar-benar menekankan kepada diri saya, pokoknya sehari maksimal 2 kali analisa yang matang, 2 kali entry. Entah itu profit, entah itu rugi ya. Pokoknya saya harus berhenti. Itu cerita saya dulu ya teman-teman ya. Semenjak saya waktu itu ya ada waktu di mana saya hilang kendali lagi, tapi saya ulang dari awal lagi. Pokoknya saya harus bisa membatasi diri. Hilang kendali lagi, saya ulang lagi dari awal. Pokoknya saya harus membatasi diri. Pokoknya membentuk yang namanya habit, mental, kebiasaan ini susah memang. Yang akhirnya mulai terbiasa batasi trading. Akhirnya sekarang coba teman-teman lihat ya di channel ini. Tradingan saya itu jarang-jarang. Ya, jarang-jarang. Gara-gara jarang-jarang ini ya teman-teman, sorry salah buka. Gara-gara jarang-jarang trading makanya jarang-jarang loss. Masuk akal ya. Praktek saya itu jarang-jarang teman-teman. Nah, karena saya sudah terbiasa mengontrol diri gitu. Ada SL-nya, ada TP-nya, tapi jaraknya itu agak jauh teman-teman. Nah, itu mulai terbiasa membatasi. Jadi kebanyakan orang-orang yang lost control kayak gini adalah dia yang nggak bisa membatasi, over akhirnya. Di hari itu juga dia selesai. Jadi teman-teman, ketika teman-teman trading ya, pada saat teman-teman trading hari itu sudah profit, udah berhenti dulu. Ya, berhenti dulu ya. Lanjut besok. Tipsnya kayak gitu. Besok trading lagi, kalian rugi. Berhenti teman-teman. Kalau kalian nggak bisa berhenti, nanti ruginya makin banyak. Kalian kepancing, bisa saja margin call. Kayak gitu ya. Kemudian teman-teman, setelah teman-teman berhasil berhenti dulu. Pokoknya itu tentang kebiasaan. Ya, itu tentang habit. Itu nggak bisa yang kayak diomongin terus langsung jadi, itu nggak bisa. Pokoknya harus teman-teman praktekin kayak gitu. Batasi, berhenti dulu. Nah, kemudian tips yang lain saya teman-teman, saya memakai gaya yang lebih panjang. Ya, dari scalpingan saya memakai daily. Saya memakai time frame yang lebih gede. Akhirnya apa? Waktu tunggu saya itu jadi lebih panjang. Nafasnya lebih panjang, yang akhirnya saya nggak buru-buru entry lagi. Berbeda dengan gaya trading saya yang dulu scalpingan itu sering sekali kepancing. Ya, siapa di antara teman-teman yang profit tahu-tahu habis nol, itu biasanya scalper teman-teman. Kalau dia gayanya sudah daily teman-teman, itu udah beda karena waktu nunggunya itu nggak secepat itu buat entry lagi. Apalagi di sini praktek saya pakai time frame H4, nunggunya lama, hari ini profit, besok belum tentu masuk lagi. Akhirnya karena nunggunya lama ya akun saya awet gitu. Itu teman-teman, nggak sering kepancing. Ya, jangan scalping. Nah, jangan scalping ya, kalaupun scalping dibatasin waktu ya. 1 jam pokoknya harus berhenti. Udah besok lagi kayak gitu. Semakin teman-teman bisa mengontrol diri kalian untuk berhenti, maka kasus-kasus seperti ini nggak akan ada lagi. Ya, dan biasakan diri terbiasa loss dan profit. Jadi sikap kalian itu teman-teman ketika menghadapi keuntungan ataupun kerugian biasa aja. Ya, coba deh teman-teman lihat praktek-praktek di sini saya ketika saya untung 3.000, apakah saya di situ ekspresinya kelihatan, wah ini gila banget guys, $3.000. Biasa aja gitu. Pada saat saya kena SL, apakah di situ saya teriak-teriak, aduh sayang banget ini kena SL, lebay banget. Jadi teman-teman, latihlah mental kalian untuk terbiasa loss, terbiasa profit.
Oh rugi toh ya wes besok lagi. Oh profit toh ya udah biasa aja. Seolah-olah kalian bener-bener punya mental kaya gitu. Mental kaya itu nggak heran ketika dapat duit banyak ataupun rugi banyak. Ya mohon maaf kalau mentalnya masih lemah, masih kismin, ya heran, rugi banyak heran, profit banyak heran karena belum terbiasa juga gitu. Jadi anggaplah kalian itu sudah sangat kaya gitu. Jadi santai aja rugi gitu. Profit juga santai aja gitu karena ya segini biasa, cuman masalah angka kayak gitu. Jadi jangan kalian dibawa emosi. Kalau kalian dibawa emosi, ya kalian pasti akan melakukan apa ya namanya tindakan yang berbahaya ya, dinaikin lotnya, gimana caranya cepet balik, akhirnya malah habis semuanya. Itu aja sih teman-teman, itu masalah mental, masalah kebiasaan, masalah habit. Gak bisa yang kayak saya omongin kayak gini terus besoknya jadi enggak. Teman-teman harus praktek sendiri dengan hal-hal yang saya katakan tadi. Mulai batasi diri. Kalian buat coret-coretan sendiri. Oke, mulai hari ini saya akan batasi tradingan saya sehari maksimal 2 kali entry, sehari maksimal 1 jam scalping. Terserah teman-teman mau dibatasin dengan cara kayak gimana. Yang penting teman-teman tahu batasan kalian sendiri. Atau mungkin sehari ini kalau rugi $10 saya berhenti. Kalau profit $20 saya berhenti. Kalian buat batasan kalian sendiri. Sehingga kalian ada waktu tuh untuk besok, untuk lusa. Karena ingat teman-teman, saat hari ini teman-teman MC, besok itu ada momentum yang bagus banget. Saya ingat dulu seperti itu, makanya saya nggak boleh MC sama sekali karena besok, lusa, minggu depan itu ada banyak sekali momentum yang bagus banget kayak gitu. Oke ya, sampai di sini dulu.